Hai, halo, selamat malam teman-teman semua. Kita terlambat lagi 30 menit karena tadi aku masih di jalan. Jadi aku juga nggak bawa peralatan buat live-nya, jadi harus nunggu dulu sampai rumah. Dan thank you dokter Fianzanya mau nungguin 30 menit. Nah, kali ini kita akan ngobrol. Halo dokter Gandhi. Kita akan ngobrol sama dokter gigi Fianza Reskita. Apa sih yang akan kita obrolin? Nah, ini dokter gigi ya. Jadi kita akan bahas, kali ini seru banget. Kenapa? Kita akan bahas tentang macam-macam dokter spesialis gigi. Halo, ada Kak Tati, ada Kak Eka. Hai. Aku tulis judulnya dulu malam hari ini apa ya? Oke, ini dia. Jadi hari ini nggak kerasa udah episode yang ke 105 nih. Hai Kak Rukmini, selamat malam. Nah, mungkin buat teman-teman yang suka bingung kalau giginya berlubang, kayak aku harus ke dokter apa ya? Sementara nih teman-teman, dokter gigi itu sebenarnya banyak banget, dari dokter gigi umum sampai spesialisnya pun banyak banget. Nah, kalau teman-teman salah ke dokter gigi, takutnya 2 kali kerja kan. Mendingan teman-teman tahu dulu nih keluhannya apa, terus langsung tahu perencanaannya. Ini aku bahas ke sini nih. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol sama dokter Fianza untuk ngebedah apa aja sih macam-macam dokter spesialis gigi. Kalau gitu aku langsung undang dokter Fianzanya, ditunggu dulu. Oke, sedang diundang dokter Fianzanya. Kalau kamu ada yang tahu spesialis dokter gigi itu ada apa aja, kamu boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa cocokin ke dokter Fianza. Hai dok. Halo. Selamat malam dokter Fianza. Malam. Waduh. Oh, ini dokter makasih banyak. So sorry tadi kita ngaret 30 menit karena saya masih di jalan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi tadi lucunya teman-teman dokter Fianza ternyata kayaknya punya peliharaan kucing ya. Tadi Iya, katanya sambil nunggu main sama kucing dulu, sebenarnya gemes. stray cat di luar. Oh, Nggak boleh merah wah lucu kucing banget. aku. Oke. Dokter Fianza, welcome to Dikdok Diskusi Kala Dokter. Hari ini sudah episode 105 dan kita memang lagi ada program namanya Live Marathon 100 hari. Jadi nanti sampai Lebaran masih ada live marathon. So thank you so much dok buat kesempatannya. Saya tahu saya sangat merepotkan dokter hari ini. Makasih Oh, banyak. Oke deh, kita kenalan nih sama dokter Fianza yang baik hati ini. Dokter Fianza ini sebagai dokter gigi, tapi aktivitasnya apa aja sih terakhir-terakhir ini? Monggo dokter. ya, halo, aku Fianza. Aku lulusan dari Airlangga. Akhir-akhir ini cuma kerja aja sih, jadi dokter gigi. Oke. Nggak ada apa-apa, kerja aja. Berarti prakteknya apakah di praktek sendiri atau di klinik atau di RS tuh? Aku di 3 klinik swasta semua. Wah. Di Surabaya semua ya dok? Aku di Bandung, jadi di Airlangga cuma sekolah Oh, iya doang. doang. Oh, ini berarti domisilinya sekarang lagi di Iya. Bandung ya? Oke. Nah ini dia. Dok, terima kasih ya. Jadi malam hari ini juga seru dok topiknya. Karena ternyata saya juga tahu ini masih banyak yang nggak tahu dok. Kalau ternyata Tuh. treatment tiap gigi itu, masalah gigi itu beda-beda loh. Dan dokter gigi itu juga banyak banget spesialisnya. Dan kita harus tahu nih, malam ini kita mau ngobrol sama dokter Fianza. Dok, kita ngomong dulu mungkin dari dokter gigi umum sama dokter gigi spesialis dulu ya. Nah, yang membedakan itu apa dok? Apakah sekolahnya, apakah urutannya biasanya gimana? Oke. Jadi aku mau jelasin ya, ini banyak yang salah kaprah juga nih. Jadi dokter gigi itu bukan asal dari dokter umum. Ini masih banyak pasien yang kayak, oh dokter umum dulu Betul ya. ya. Enggak, Baru jadi dokter sekali gigi sama itu. dokter umum itu beda sekolahnya. Satu FK Fakultas Kedokteran, yang satu lagi Fakultas Kedokteran Gigi. Tapi jadi dokter gigi umum itu setara sama dokter umum. Jadi kita melewati S1 dulu, preklinik ya biasanya kita sebut, melewati S1, terus kita melewati koas sama. Cuma bedanya kalau misalnya kebanyakan FK itu kan rotasinya sesuai gitu ya. Kalau misalnya FKG itu biasanya kita requirement based, jadi untuk lulus kita harus menyelesaikan kasus-kasus tertentu gitu. Tapi lulusnya tuh dokter sama dokter gigi tuh sama gitu. Tapi ini yang perlu diingat ya. Jadi kalau misalnya statusnya masih misal mungkin pernah lihat nih SKG atau SKED. Nah, SKG sama SKED itu belum jadi dokter, itu masih lulusan S1 gitu. Jadi paling dia lagi koas atau
mungkin juga ya, jadi dari SKED sama SKG dia nggak ngelanjutin dokter itu mungkin, jadi dia ambil S2 gitu bisa gitu, tapi itu dia selesai Bisa bukan jadi. dokter. Oh, Gitu. Jadi iya iya dokter dan iya. dokter gigi itu harus menyelesaikan koas dan ujian kompetensi gitu. Nah, sama Hmm. sepertinya dokter umum, kan ada tuh pasti pernah Hmm. dengar spesialis mata, jantung, terus apalagi Iya, yang banyak kan, banyak banget. onkologi gitu kan. Nah, sama. Jadi kalau untuk dokter gigi itu kan harus melewati sekolah spesialis juga gitu. Jadi dokter umum spesialisnya biasanya, tapi rata-rata dokter umum tuh spesialisnya lebih lama ya waktunya daripada dokter gigi. Kalau dokter gigi itu yang paling lama ada di bedah mulut sekitar 6 tahun. Tapi revisi terbaru saya masih belum tahu sih jadi berapa tahun. Tapi biasanya kalau misalnya dokter umum memang lebih lama, spesialis dokter umum lebih lama sekolahnya gitu, baru dikatakan. Mungkin pernah dengar Hmm. PPDS atau PPDGS residen, nah sama itu Iya. namanya gitu, baru setelah lulus itu baru jadi Oke. spesialis gitu. Oke, dok, bener banget dok. Fakta yang tadi dokter bilang di awal, banyak banget dok mengira dokter gigi itu adalah dokter umum yang ngambil dokter spesialis. Betul. Nah, akhirnya malam ini terungkap kalau itu berbeda ya Iya. teman-teman. Maksudnya ya dokter gigi dan dokter umum itu sebenarnya setara gitu loh. Cuman bedanya yang satu tentang gigi, yang satu mungkin lebih general gitu. Oke, Betul. udah Terus terungkap ya dokter gigi teman-teman. juga belajar juga tentang dokter Tentang umum, tapi memang nggak dokter umum, sepenuhnya. betul. Iya, Tapi iya. kita belajar Nah, itu gitu, juga jadi benar. kita tahu gitu, kayak penyakit dalam gitu tuh belajar gitu, tapi memang nggak sedalam yang di FK Dokter gitu. umum. Oke. Ya, semoga teman-teman habis nonton ini jadi tahu, nggak nanya-nanya lagi. Oh, dokter dari dokter umum ya. Udah tahu nih ya teman-teman bedanya ya. Iya. Oke, dok, ini kan apa ya, pengetahuan juga untuk kita-kita. Jadi makanya topik malam ini seru menurut saya. Nah, sekarang lebih ke spesialis nih dok. Kita mau Oke. bahas kan sebenarnya banyak banget gitu ya. Banyak juga nih spesialis dari dokter gigi umum nih. Mungkin dokter boleh sebutin apa aja, tapi kita kayak nanti bedahnya satu dua lah yang kita agak bedah lebih luas lagi. Oke. Ada apa aja sih dok dokter spesialis itu? Aku sebutin semua ya. Jadi sebenarnya tuh ada Boleh. 9. Jadi memang tidak sebanyak 9. dokter umum. Iya, 9. Pasti kan Oh, 9 apa tuh gitu kan. banyak ya. Iya, oke. Jadi 9 pertama, aku sambil lihat contek karena takut takut kelewat. Satu. Pertama, bedah mulut. Yang Spesialis bedah mulut. lama tadi ya. Biasanya di belakangnya SPBM. Sekarang jadi Oh. SPBMM. Bedah mulut dan maksilofacial. Oh. Gitu ya. Satu. Okay. Kedua, SPKGA, spesialis kedokteran gigi anak. Itu biasa disebutnya pedodontis. Itu buat anak-anak ya. Terus SPKG gitu ya. SPKG itu spesialis konservasi gigi. Oke, nanti aku jelasin ya itu tuh apa, itu tuh apa. Oh ya, oke. Aku sebutin dulu. Dicatat ya teman-teman, dicatat kalau yang ada mau pingin sekolah kedokteran lumayan nih buat belajar. Terus ada SPPM, itu spesialis penyakit mulut. Oke, udah 4. Terus selanjutnya SP Orto, itu spesialis odontologi. Ya, perawatan. Oke. Terus ada SP Perio tulisannya, itu spesialis periodonsia. Terus ada SP Prosto, tulisannya biasanya SP Prostodonsia ini. Sebutin dulu belum. Terus lanjut SPRKG, itu spesialis radiologi kedokteran gigi. Sama yang terakhir itu SPOF. Ini pasti jarang banget orang denger ya. SPOF itu adalah spesialis odontologi forensik. Jadi digigit juga ada forensiknya. Gitu. Ada 9. Jarang banget tuh yang ada OF ini, kayaknya di rumah sakit juga jarang banget ada ya. Jarang biasanya, tapi OF itu biasanya kerjanya, kalau misalnya dari dosen-dosen saya cerita tuh kerjanya mereka justru lebih ke kalau misalnya ada bencana nih, misalnya kayak kecelakaan pesawat, mereka tuh dibutuhkan untuk mengidentifikasikan si pecahan-pecahannya. Karena kan biasanya kalau misalnya ini kita bahas sedikit tentang OF ya, tentang odontologi forensik. Jadi biasanya kan kalau jarang kayak otot sama kulit kan biasanya kalau kebakar tuh hilang. Nah kan kalau misalnya tulang tuh ya enggak gitu, enggak semudah itu untuk terbakar dan hangus gitu. Jadi identifikasinya bisa melalui si rahang gitu. Melihat misalnya rahangnya ini cewek apa cowok gitu, umurnya berapa, perkiraan umur berapa gitu, itu bisa dilihat dari odontologi forensik gitu.
Wah, menarik, menarik. Ada apa tadi dok? Odontogi forensik. OS. Odontologi forensik. Oh ya, odontologi forensik. Oke. Jadi fix ya teman-teman, dari dokter gigi umum itu ada 9 spesialis sampai sekarang ya. Kita nggak tahu nanti akan berkembang menjadi Betul, bertambah atau berkurang. betul. Semoga bertambah gitu. Oke, dok, kita mau bedah, dijelasin dong secara singkat Oke, aja. Mungkin kalau keluhan ini biasanya akan ke dokter ini gitu. oke. Aku ulangi lagi ya. Pertama, ada bedah mulut kan. Boleh. Bedah mulut ini rata-rata sebenarnya bedah mulut ini juga, jadi setiap spesialis itu ada subspesialis, sama kayak dokter umum. Kayak misalnya dokter spesialis penyakit dalam, terus yang khusus dengan endokrin misalnya. Nah, itu juga ada nih Iya, iya, iya. di dokter gigi itu. Cuma memang ini untuk spesialis aja masih kurang terdengar, apalagi subspesialis ya. Jadi kita bahas spesialis aja secara general gitu kan. Jadi untuk spesialis bedah mulut itu bisa melakukan, pertama ada operasi ortognatik nih. Bisa nih. Jadi operasi ortognatik itu apa? Misalnya mungkin pernah ya lihat orang yang apa ya bahasa Sundanya teh camuh. Jadi di depannya teh maju cakil gitu. Ke depan yang gini. Yang Jadi gini, yang dok. gini. Nah, itu tuh yang operasi ya bedah mulut gitu. Terus Dokter mungkin bedah pernah mulut. lihat anak-anak yang ada celah langit-langit, bibir Oke, sumbing. di sini Nah, ya, ya sumbing gitu itu ya. juga ke bedah mulut. Terus bedah mulut juga biasanya kalau misal tumbuh gigi, kita biasanya nggak sebutnya gigi bungsu. Nah, Oh ya, gigi gigi bungsu paling ini juga belakang itu ya. kalau misalnya dalam tanda kutip masih mudah dan bisa ditangani oleh dokter gigi umum, bisa dilakukan dokter gigi umum. Tapi kalau misalnya udah kadang-kadang tuh udah tiduran, udah bentuknya udah kemana, udah akarnya ada berapa gitu. Nah itu udah pasti ke bedah mulut aja gitu. Langsung dikasih. Uh, Oke, uh. oke. Jadi memang Oke. apa namanya ya? Jadi ada istilahnya kalau kita mah ada scoop-scoopnya gitu loh. Jadi ada yang bisa Iya, dikerjain dokter gigi sebenarnya. umum, ada yang harus dikerjain spesialis sama kayak dokter umum biasa gitu. Terus lanjut ya, ada pedo nih, pedo atau kedokteran gigi anak. Nah, kalau yang Nah, ini itu. itu spesialisnya ini ya untuk anak-anak. Nah, lebih fokusnya biasanya ke anak yang berkebutuhan khusus gitu. Gitu Oh, biasanya. oke. Berarti Um, kalau ada yang anak berkebutuhan khusus, rata-rata mungkin lebih sering ditangani oleh dokter pedo tadi, dok pedodontia ini ya. Oh, oke, oke. Tapi kalau misalnya cuma kan kalau anak-anak goyang kan, cabut gitu, itu mah dokter gigi Itu umum juga biasa bisa ke bisa. dokter gigi umum. Iya, iya, iya. Oke, Gitu. next dok. Terus ada Udah dua. Yang ketiga. konservasi gigi. Konservasi gigi ini itu mungkin pernah dengar endodontik nggak ya? Endodontik atau perawatan saluran akar. Gitu. Teman-teman yang pernah di perawatan saluran kan pasti udah tahu sih. Tapi kalau yang belum Iya, pernah pasti dia apaan tuh? apaan tuh? Jadi kan pokoknya si giginya tuh jadi dirawat dulu tuh si akarnya, jadi nggak langsung ditambal, jadi dirawat dulu, biasanya tuh bolak-balik datang, memang bersihnya bolak-balik. Nah terus Iya. emang dokter gigi biasa nggak bisa? Ya bisa, cuma kan memang jadi akar gigi itu bisa macam-macam ya, saluran akar giginya tuh bisa hoi-hoi kemana-mana. Kalau misalnya sudah berat atau misalnya sulit, jadi apalagi yang gigi-gigi belakangnya gitu nggak aksesibel gitu ya, biasanya dirujuk ke spesialis konservasi gitu. Sama kalau di konservasi itu selain endo itu ada apa namanya restorasi itu penambalan. Jadi kan penambalan itu bisa macam-macam juga sih, jadi nggak cuma ditambal, mungkin ada yang pernah ditambal pakai sinar, ada yang langsung ditambal gitu ada, tapi ada juga yang kayak veneer gitu kan, itu biasanya sama Konservasi. konservasi gitu. Tapi kadang-kadang dokter gigi umum biasa juga bisa tuh, Juga bisa. Iya, tergantung betul. tergantung lihat kasusnya sebenarnya. Pasti pertama datang kita ke dokter gigi umum aja dulu, ini bisa tertangani nggak nih sama dokter gigi umum, kalau nggak ya paling dirujuk gitu. Lanjut ya. Ada spesialis penyakit mulut. Spesialis penyakit mulut ini apa namanya, ada misalnya nih cancer gitu ya. Nah itu ke spesialis penyakit mulut gitu, yang udah Kolaborasinya nanti ya, dok ya. biasanya terus penyakit mulut biasanya rata-rata kerjasama juga sama SP Onko, spesialis onkologi. Soalnya kan tadi. kalau misalnya udah cancer kan susah ya gitu, biasanya dirujuk gitu, atau penyakit-penyakit yang istilahnya aneh gitu kan. Kalau misalnya kita cuma taunya sariawan doang ya, padahal dari sariawan doang itu kalau di bahasa kedokteran giginya tuh banyak banget, gak cuma
Sariawan itu tuh dari sariawan yang bulat gitu tuh bisa Ulkus, beda-beda nih ulkus. diagnosanya gitu. Jadi ya itu biasanya Oke. di refer ke penyakit mulut, apalagi kalau misalnya udah mengarah ke keganasan sih gitu. Gitu biasanya. Oke. Terus apa lagi? Oh iya, Yang keenam. ortodonsia ini mungkin apa namanya nggak terdengar terlalu asing ya kalau orto. Iya. Jadi orto itu behel, behel. Nah, Nah, kita orto yang itu tahu behel BH. cekat gitu. Ha. Jadi biasanya kalau misalnya yang udah parah crowdingnya gitu, crowding itu jadi giginya wah udah begajulan banget gitu. Biasanya dia juga kerjasama sama SPBM untuk misalnya ada restorasi ada apa namanya Ngambil gigi operasi belakang yang ya. tadi Paham gitu. ya. Oh. Gitu. Jadi spesialis ortodonsia itu ya ini behal gitu. Kita bahasa awamnya behal gitu ya. BH ya, Terus ya, ya. periodonsia ini pasti jarang dengar nih periodonsia ya kan. Jarang, Kalau periodonsia jarang itu banget. dia lebih fokus ke jaringan lunak gitu. Toh, Jadi apa tuh dok contoh kasusnya? misalnya nih apa namanya kadang-kadang di gusi ada item-item jadi ada kayak stain gitu tapi di gusinya. Nah itu biasanya yang Oh, apa namanya yang menangani itu ya perio gitu. Terus apalagi ya kalau perio tuh bedah-bedah yang flap gitu. Jadi flap tuh jadi misalnya dibutuhkan ada nih biasanya yang pasien-pasien biasanya sih pasien-pasien yang dengan penyakit ya suka turun-turun gitu gusinya. Jadi kan harusnya kalau yang gusi normal tuh bentuknya bagus gitu ya. Terus agak merah kayak keping-pingan gini. gitu. Itu Ya, bisa kalau misalnya sudah turun gitu sampai terekspos si akarnya. Nah, itu biasanya di istilahnya bukan di restorasi, diperbaikinya sama orang-orang dari itu perio perio. gitu. Oh, oke Lebih oke ke oke. bedahnya Ada gitu di permasalahan perio. gigi lah ya, jaringan gigi gitu ya dok ya. Gitu. Oke, oke. Lanjut ya. Terus ada prosto. Lanjut. Nah, Prostodontia ini mungkin agak asing ya. Nggak semua orang tahu juga. Dulu saya pas S1 juga, hah apa nih gitu. Padahal masih kerennya gitu, tapi apa nih gitu. Nah, jadi prosto itu untuk mostly gigi palsu. Jadi bisa gigi palsu yang buatan semua, juga ya. denture yang ini Wow. semuanya gigi palsu lengkap gitu ya atas bawah gitu bisa. Oh, oke. Terus apa namanya gigi yang mungkin kita sebutnya bridge gitu ya namanya bridge atau gigi Hmm. tiruan jembatan. Jadi misal gigi yang ini hilang terus diasah kanan kirinya terus dibikinin gigi palsu di Oke. sini gitu. Ah, Terus apalagi ya sama lepasan yang mungkin pernah lihat ya ya, jadi kayak yang ada gigi kayak orang pojok awannya dulu ya dok ya. bisa lepas pasang gitu. Hmm. Gitu biasanya Oke. yang ke prosto itu lebih banyak yang geriatri ya jadi yang sudah agak sepuh gitu Udah. biasanya kalaupun Ya, yang muda-muda itu biasanya ada masalah misalnya ya hilang gitu di depan giginya gitu terus kecelakaan gitu butuh ya, jatuh. diganti gitu. Nah itu juga Eh, kalau seandainya masih muda biasanya dokter gigi umum bisa ngerjain gitu tapi kalau misalnya Oh, seandainya misal posisinya si gigi sebelahnya sudah nggak beraturan gitu iya. misalnya atau sulit gitu terus atau panjang banget gitu tapi mintanya apa namanya mintanya cekat gitu mintanya nggak bisa dilepas pasang gitu itu Hmm. biasanya langsung di refer ke prosto gitu. Oke. Terus yang Udah ya, selanjutnya terakhir itu yang tadi radiologi. odontologi. Mm-mm. Oh, radiologi belum ya? Ya Radiologi belum. radiologi itu ya sebenarnya dia lebih fokusnya banyak gitu loh radiologi juga jadi dia diajarin juga baca kalau kita kan nih kalau misalnya dokter gigi umum tuh biasanya cuma baca panoramik sama yang jadi yang mudah-mudah aja gitu kalau misalnya Hmm. udah CT scan, CBCT gitu tuh biasanya yang RKG yang baca gitu. Yang udah spesialis radiologi. Oke. Oke, Terakhir yang dok. tadi Tadi radiologi dokter udah forensik. jelasin. Udah jelasin sembilan spesialisnya beserta tadi kayak gambaran apa sih skup-skup pengerjaan tiap-tiap dokter spesialis Betul. ini. Nah, mungkin sekarang kita perlu apa ya kayak ingetin teman-teman emang kenapa sih sama kan kadang-kadang mikir sama ya dokter gigi semua sama kayaknya semuanya bisa dikerjain kenapa sih kita harus tahu paling tidak kita tahu informasi soal perbedaan tiap spesialis ini apa sih manfaatnya dok bagi kita? Oke. Jadi gini
sama persis dengan dokter umum ya. Jadi dokter gigi umum dan dokter umum itu kita punya batasan, kita punya kompetensi yang harus kita Betul. kuasai sebagai dokter gigi dan dokter umum ya. Tapi ada banyak hal yang di luar kompetensi kita gitu. Jadi Iya. makanya harus di refer gitu. Makanya kayak cabut gigi gitu ya, cabut gigi yang bungsu itu. Kalau misalnya posisinya tidak sulit, jangkauan bisa terjangkau gitu, terus memang ada grade-grade-nya gitu ya, itu masih mudah, itu bisa dikerjain dokter gigi umum. Tapi kalau misalnya udah posisinya sulit, terus apa namanya, misalnya akarnya udah bengkok atau gimana segala macam gitu, itu direfer ke spesialis bedah mulut karena mereka juga belajar lebih ilmunya dibandingkan kita yang dokter gigi umum gitu. Oke, mungkin lebih ini ya dok ya. Sekarang tuh saya agak miris sih dok sebenarnya. Tapi ini harusnya tadi kita bahas di awal ya kayak mirisnya adalah sekarang di Shopee itu dok, Shopee, Tokped atau di marketplace online gitu ya. Banyak banget, misalnya nih untuk behel dijual harganya 20.000, lengkap dok. Atau misalnya nih gigi veneer, dia bikin alatnya beserta apa pemakaiannya. Maksudnya itu sayang banget gitu loh. Teman-teman kan mungkin karena tadi menganggap bahwa itu bisa dikerjakan oleh semua orang begitu loh. Padahal sebenarnya setiap hal tindakan yang dilakukan di rongga mulut itu harus berhati-hati, tidak segampang kita kayak apa ya kayak kita gosok gigi. Masih banyak yang menyepelekan dok. Mungkin resikonya sih dok. Apa sih resikonya kalau misalnya tindakan yang dilakukan oleh tidak yang profesional? Biasanya apa dok yang akan dialami? Nih, yang paling sering tuh ada 2 departemen yang paling apa ya namanya, sasaran empuk bisa dikerjain semua orang tanda kutip gitu ya. Pertama behel. Behel itu banyak banget kan yang aduh ini sampai saya tuh bingung gitu, ini orang kok bisa gitu ya ampun. Saya aja waktu belajar ortodontia itu pusing banget gitu karena masalah pergerakan gigi segala macam itu kan ada, bahkan ada hitungan fisikanya gitu. Jadi kalau mau naruh ini di mana gitu, itu di mana, mereka tuh kayak udah pasang aja gitu. Oh nih ini yang paling kelihatan dan yang paling apa ya namanya merugikan. Satu, disayang orto nggak jelas nih ya, nggak jelas nih, taruh aja yang penting kelihatan. Pertama nanti giginya pasti berantakan, pasti. Ada tuh banyak account yang membahas tentang si apa namanya korban dari orang-orang tersebut gitu. Jadi salah satunya korban tukang gigi dok, karena beberapa kali korban tukang gigi udah sering collab sama saya juga. Nah itu saya jadi korban gigi itu sering banget kan, jadi ngeliatin, jadi misalnya harusnya gigi itu memang nih kayak gigi kita nih kan agak melengkung ya, set gitu ya. Mungkin pernah lihat, cari aja di scroll tuh di ortogi, ini jadi lurus. Ampun. Karena ditariknya kan nggak sesuai gitu, tidak ada ilmunya gitu. Terus kalau kayak gitu dia makan gimana gitu kan? Sesimpel itu. Orang sangat menyepelekan gigi, apalagi ke dokter gigi kayak cuma pas sakit doang udah nggak sakit lagi, udah aja nggak akan balik lagi gitu ya. Nah padahal gigi itu tempat pertama masuknya makanan. Betul sekali. Gigi nggak dirawat, kita ngunyah makan nggak bener, terus pasti nanti jadi masalah lambung kan kalau misalnya ngunyahnya nggak benar. Terus yang suka disepelekan juga kalau misalnya ngunyah, misalnya gigi banyak yang jelek gitu ya, banyak yang hilang tapi nggak diganti, terus banyak yang bolong kan, pertama giginya juga sakit ya, nggak nyaman buat ngunyah. Terus kan lama-lama ini tuh sakit nih, ini namanya TMJ nih ya, itu bisa sakit gitu. Jadi pertama tuh orto nih yang paling banyak karena merasa. Jadi pernah dengar gak sih behel fashion? Kayak tidak ada itu behel fashion, tidak ada. Tinggal dipasang dulu tepat dok, ada yang jual 10.000, saya mah waktu itu heran dijual 10.000, saya tes pernah dok, saya beli, ya ampun. Iya makanya kan itu gimana, terus ada yang udah sama kawatnya jadi tinggal ditempel. Karena kan ntar ganti sendiri gitu-gitu. Iya, jadi saya tuh kayak bisa-bisanya. Ada juga yang pakai kayak yang kedua apa tuh dok? Yang bukan retainer sih, kayak yang udah dalam bentuk kayak night guard sih sebenarnya, terus langsung dimasukin kan, padahal gigi orang nih, rahang orang kan beda-beda, terus ya gitu deh. Sama satu lagi yang paling apa namanya yang jadi sasaran empuk adalah yang prosto, gigi palsu. Iya betul. Banyak banget yang kayak karena giginya hilang banyak,
ah nggak peduli saya mah pokoknya harus ketutup gitu ya, ditutup lah, Iya. dilem lah, udah deh. Itu padahal mungkin masih ada sisa akar, giginya harus dirawat Masih dulu, giginya belum semuanya giginya diambil. busuk kan. Jadi ya saya sih alhamdulillah belum pernah dapet pasien apa namanya yang memang dari tukang gigi gitu Korban. ya, dari yang ilegal gitu alhamdulillah. Tapi teman Hmm. pernah sharing sampai setahu saya juga stres karena ngelepasinnya susah, dan akhirnya gigi yang Hmm. sebenarnya bisa dipertahanin tuh ya akhirnya Jadi juga copot karena bisa. Aduh ya nggak kasihan. bisa gitu, nggak bisa dipertahanin lagi kan, kasihan ya Hmm. jadinya. Terus Iya, iya, yang iya. jelas kalau bau mulut mah itu sudah pasti ya, karena itu Udah ditempel pasti. berbulan-bulan mungkin tahunan gitu. Terus gigi-gigi yang busuknya langsung aja ditempel, nah itu kan bahaya Hmm. juga buat pasien kan gitu. Itu tuh pokoknya dua dua itu tuh yang bahasa yang paling banyak. Mungkin gini kali Dok ya, sampai sekarang juga tuh kayak ya, sangat disayangkan juga sih, belum ada edukasi langsung kayak dari pemerintah, minimal edukasi informasi yang kayak tadi loh, ternyata semua dokter gigi aja sekolahnya itu udah spesialis, udah beda-beda, dari dokter umum ngambil spesialis juga. Berarti kan ada kompetensi sama kayak kita dulu di sekolah ya, teman-teman. Hmm, Misalnya ada guru IPA, ada guru IPS, ada guru seni, itu kan hmm, fungsinya itu gitu. Jadi hmm. masa guru seninya disuruh ngajarin guru IPA atau ngajarin kimia? Iya, Mungkin tahu tapi nggak akan mengerti si yang ini tadi. Sangat disayangkan sekali. Jadi harapan kita ya Dok ya, mungkin hmm, teman-teman habis nonton ini kalaupun mungkin pernah ke tukang gigi ataupun mungkin ke dokter yang melakukan hal seperti itu, teman-teman boleh kok bilang gitu, karena itu bukan tugasnya gitu loh. Jadi hmm. semoga informasi yang hari ini tuh menambah pengetahuan teman-teman soal Betul. Jadi cakupan yang harus iya dikerjakan banyak tau gitu. pasien yang takut gitu ke dokter gigi, padahal ya nggak kenapa-napa sih dokter giginya. Kalau saya sih nggak kenapa-napa ya kak, ya datang aja Dan silahkan gitu. Cuma saya suka dan gini loh sebagai dokter gigi Dok, kadang suka tuh persepsi kesal mereka nih tuh sama begini Dok, kenapa kenapa. persepsinya persepsinya itu masih kayak dokter gigi itu mahal. Padahal kalau mereka ke tukang gigi ataupun ke tempat ilegal, anggaplah gitu ya, itu juga harganya hitungannya mahal loh teman-teman. Jadi kalian itu masih berpersepsi kalau dokter gigi itu mahal banget. Padahal no, ya gitu ya. Betul. Ya mahal mungkin Lagian kalau kalian ke kota-kota besar gitu ya, mungkin oke lah udah mahal harganya gitu. sebenarnya kalau untuk yang estetik gitu ya, yang kayak buat veneer segala macam memang mahal. Tapi kalau apa namanya sebenarnya untuk yang basic ya, kayak pencabutan gigi, terus Kanker. penambalan gitu ya, itu tuh di scaling loh, di scaling di apa namanya di cover loh sama BPJS. Jadi itu bisa kita ke Vaskes Tuh. satu untuk kalau ada keluhan tuh bisa gitu, dan itu tuh dalam tanda kutip gratis kan gitu ya, jadi nggak perlu bayar terus-terusan gitu Iya. kan. Itu kan sebulan sekali kan kalau BPJS itu tuh sebenarnya ditanggung sama BPJS, tapi memang untuk kesehatan ya, jadi bukan buat estetik ya. Kalau misalnya Iya. ya orto tuh masih, walaupun banyak juga yang pakai orto bukan karena estetiknya doang gitu, cuma karena apa namanya crowding gitu, berantakan dikit gitu, Iya, pakai ya. orto. Nah itu tuh enggak, tapi pokoknya yang penting-penting gitu ya, yang maksudnya yang bisa pasien tuh banyak apa namanya ya, banyak kasusnya, apalagi gigi lubang kan sebanyak itu gitu ya, itu kan bisa dirawat sama dokter gigi umum di Vaskes satu tuh bisa gitu. Iya. Tuh, teman-teman. Ayo, ayo, jangan ke tempat ilegal lagi habis nonton ini ya. Iya, dan jangan, Dok, kita mau kalau misalnya ini nih pesan dari saya dia, saya suka kasar nih sama apa, pasien. Dok? Saya udah bilang nih, misalnya kayak perawatan endodontik itu kan harus beberapa kali balikan karena obatnya diganti, terus kan akarnya ada beberapa harus Pembersihan dibersihin berapa gitu. kali ya? Saya selalu bilang, nanti minggu depan balik ya, bukannya saya mau gimana-gimana, enggak, biar selesai, ini tuh selesai gitu perawatan. Nah, pasien Ya, tuh kalau balik. udah nggak ngerasa sakit kan, udah dikeluarin tuh kan kotoran-kotorannya, udah nggak sakit, ya udah nggak balik. Nah, nanti balik-balik lagi, kalau sakit lagi, terus nanti 2 bulan kemudian. 2 bulan kemudian ngerasa sakit lagi. Atau ada juga yang pasien, udah dok sekarang memang misalnya memang indikasinya tuh harusnya tuh memang cabut nih misalnya ya, terus duh nggak kuat dok, sakit masih sakit. Memang sih kalau lagi sakit tuh tidak bisa dicabut ya gitu ya, emang nggak boleh gitu. Biasanya Ya. saya udah bilang nih, saya kasih obat anti nyeri,
nanti balik ya kalau udah nggak sakit. Nggak balik tuh, nanti kalau sakit lagi baru balik gitu. Jadi kayak pusing gitu. Jadi ya. Soalnya kalau misalnya dokter umum mungkin bisa sembuh dengan obat ya. Kalau misalnya dokter gigi itu memang si penyakitnya, si gigi yang asal yang sakit ini harus diberesin juga gitu. Betul, setuju. Tuh, teman-teman udah greget loh itu dokter Alfian jelasinnya. Aduh, suka gitu. Oke, dok, ini ada pertanyaan dari Kak Rohani di kolom Q&A. Saya coba ini ya, dia kayaknya nggak kelihatan di sini dokter. Coba saya cantumin ini satu-satu. Kelihatan nggak dok? Iya, kelihatan. Katanya yang bisa menggunakan BPJS itu apa aja ya katanya. Dok mau tanya yang bisa menggunakan BPJS. Lanjutan ya dok ya, tunggu sebentar. Apa aja? Terus dia bilang lagi nih, karena waktu itu saya ke fase 1 katanya nggak bisa, padahal mau scaling aja. Lanjut lagi. Nah, untuk nambal gigi di tempatku itu harganya 200.000 loh, padahal pengajuan pakai BPJS. The last one, harga 200.000 itu per gigi dok, katanya ada peraturan baru yang nggak bisa menggunakan BPJS. Mungkin ini sharing-sharing aja dok, ada yang mungkin dokter ketahui boleh dijawab. Oke, sip. Jadi gini ya, kadang-kadang tuh ada perbedaan dari setiap vaskes, jadi kebijakan si klinik tersebut gitu ya, itu agak beda. Dan termasuk di klinik saya tidak menerima scaling. Scaling tidak di-cover oleh BPJS. Kecuali gini, scalingnya itu hanya di gigi yang kita tuh lebih bilangnya itu untuk perawatan dulu. Jadi bukan buat estetik, itu maksudnya bukan estetik ya sebenarnya. Jadi itu maksudnya bukan yang dibutuhkan yang penting gitu loh. Kalau misalnya cuma scaling, cuma bersihin yang semuanya itu. Nah, itu biasanya memang nggak di-cover. Tapi kalau misalnya dia mau cabut gigi, tapi karang giginya banyak banget di tersebut, baru itu di-scaling. Nah, itu di-cover kalau di vaskes saya ya. Tapi kalau misalnya untuk scaling benar-benar buat ngebersihin satu mulut gitu, itu enggak. Terus tadi menggunakan BPJS itu seperti yang bisa menggunakan BPJS itu seperti apa? Ini memang tergantung tadi ya, tergantung vaskes. Kalau di vaskes saya ya tadi ya, satu tambal sama endo, jadi perawatan saluran akar itu di cover, sama pencabutan ringan itu di cover. Nah, sama konsul obat dan rujukan itu juga di cover. Masih di cover, oke. Terus ini juga nyambung ke bagian penambalan gigi. Nah, penambalan giginya ini memang gak semua bisa ditambal sama yang di cover BPJS. Jadi gimana maksudnya? Gimana tuh maksudnya? Kalau di saya tuh misalnya gini, karena memang kan kalau gigi itu ada BHP ya, bahan habis pakai. Jadi kan memang harus diperhitungkan dengan baik. Jadi biasanya disiasatinya tuh jadi beberapa kali datang gitu. Karena kan bahannya juga kan harus, nggak bisa nih sekali datang langsung, misalnya lubangnya besar gitu, udah perawatan lubangnya besar gitu, nggak bisa langsung sekali gitu tuh nggak bisa, karena istilahnya kayak lebih over gitu dari budgetnya gitu, dari BHP itu bahan habis pakai, karena kalau dokter gigi itu bahan-bahannya itu kan dipakai, nah itu kan habis gitu, jadi makanya mungkin di fase tersebut karena gigi yang bolongnya yang perlu ditambalnya itu besar, jadi harus bayar gitu. Iya. Mungkin ini juga ya dok ya. Mungkin kita pun kalau sebagai pasien berhak juga kok nanya kayak gitu ke vaskesnya atau ke dokter yang terkait. Karena pasti harusnya dijelasin ya. Mungkin banyak juga teman-teman yang belum terinfo soal misalnya tambalan aja udah beda-beda jenisnya gitu kan, yang di cover juga enggak. Dan fakta yang dokter bilang tiap vaskes itu memang benar-benar beda loh teman-teman. Ada yang di cover scaling, ada yang enggak. Jadi mending sebelum mau tindakan ditanyain dulu ke pusat informasi gitu, atau nanti langsung datang ke vaskesnya gitu. Kalau misal soalnya memang sih kan kayak pasien tuh, kok di sini di vaskes A bisa nih, teman saya di vaskes itu bisa, kok di sini nggak bisa ya gitu. Makanya jadi kebijakan dari setiap vaskes satu tuh suka beda gitu. Oke. Dan jangan malu bertanya. Jadi benar-benar detail ya teman-teman. Kalau misalnya dok tambalannya misalnya 200.000 tambalannya seperti apa, nanti hasilnya seperti apa, kemungkinan besarnya. Jadi jangan malu, jangan cuma iya gitu. Jadi harus tanya. Kalau saya mah tanya. Soalnya gimana ya?
kadang-kadang kalau misalnya lagi rame, kalau di saya kalau lagi rame pasien tuh memang kitanya juga kalau Nggak pasien sempat yang ya. nggak nanya kita kayak oh udah oke, nggak ada pertanyaan. Langsung Kalau pasiennya kerjain. oh nggak ada ya kitanya nggak ngejelasin karena pasien ngantri di luar gitu. Kalau Iya sih, kalau iya sih. misalnya lagi nggak banyak kan santai gitu. Tapi kalau Iya misalnya sih, dari betul. awal pasien udah bilang dok gini 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 ya pasti dijelasin sih, kalau ditanya pasti dijelasin. Kalaupun Hmm. misalnya nggak ke dokternya, ke admin di depan, biasanya admin di depan tahu Iya, apa aja yang di cover apa benar-benar. enggak gitu. Oke deh, semoga menjawab ya Kak Rohani jawabannya. Jangan galau lagi. Nanti coba tanyain ke vaskesnya baik-baik gitu ya. Oke, dok, nggak kerasa udah jam 10. Mungkin terakhir Iya, dari dokter Fiandia. Enak ya ngobrolnya, sharing-sharing gini. Lebih ke ngularin unek-unek iya, sebenarnya. keluarin unek-unek nih saya. Nah, ini dok, harapan dokter nih. Dokter kan udah gimana ya, dokter juga mewakili dokter-dokter gigi yang lain gitu, udah menempuh pendidikan, menempuh juga jalur koas praktek hingga sekarang bisa, jadi maksudnya itu semua kan gak instan gitu ya, sampai dokter bisa berpraktek itu kan jalannya panjang banget ya Oh, dok ya, dan teman-teman oh. harus tahu gitu. Nah, sampai dokter dan rekan-rekan sejawat itu sudah bisa berpraktek, misalnya punya hak untuk berpraktek. Nah, apa sih harapan dokter untuk teman-teman yang nonton gitu terkait misalnya apa ya, keresahan dokter dan harapan dokter nanti ke depannya kita tuh harus gimana, apalagi malam ini kan teman-teman udah tahu nih informasi soal spesialis, jadi dokter maunya gimana nih kita Iya. nanti ke depannya, Oke, silakan. kalau saya pribadi sih jangan takut ke dokter gigi. Itu satu, jangan takut Hmm. ke dokter gigi. Terus nurut sama dokter giginya. Kalau disuruh balik-balik. Ya. Iya betul. Dan pas bengkak itu marah. Ini kenapa bengkak dok? Kenapa tidak kembali kemarin gitu kan? Saya tuh kayak gitu. Jadi nurut aja sama dokter giginya. Jadi kalau pertama tuh jangan takut dulu ke dokter gigi. Tenang aja, kita tuh udah biasa aja. Apalagi banyak nih yang kayak misalnya mau scaling nih, pasiennya mau scaling. Dia tuh malu gitu. Aduh, sekarang gigi saya banyak. Udah nggak apa-apa, kita udah biasa gitu Itu kayak udah biasa, iya, betul sekali. udah biasa, udah tidak, jangan perlu takut, jangan perlu banyak tuh yang kayak itu malu dong ke sini. Kenapa perlu malu? Bapak atau ibu si tetehnya pakai baju, kenapa perlu malu ya? Kata nggak apa-apa, kata santai aja gitu. Datang aja ke dokter kalau ada keluhan. Terus satu itu ya, datang ke dokter gigi. Kedua apa namanya, nurut sama dokter giginya. Kalau misalnya suruh balik, balik. Kalau misalnya suruh ini nanti tamponnya harus digigit dulu ya. Terus biasanya kita KIE, KIE itu apa, komunikasi, informasi dan edukasi setelah misalnya setelah perawatan Sudah harus ini, selesai jangan ini, ya. jangan ini. Itu nurut, nurut ya, nurut tuh. Dua. Satu lagi, kalau misalnya di refer ke spesialis, jangan berpikir, ih dokter giginya kok nggak bisa sih. Nah, Gitu ya. Karena itu di luar kompetensi. Kalau misalnya saya maksain gitu, kalau ada apa-apa sama pasiennya saya bisa dituntut. Aduh, tidak ada, terima kasih gitu kan. Jadi ya udah. Kalau misalnya tuh jangan merasa wah dokter giginya payah. Enggak, jangan ya, jangan. iya, iya. Oke. Oh, bagus banget. Jadi saya pertama jangan, teman-teman bagus jangan takut ke dokter gigi karena jujur masih banyak teman-teman yang sudah dewasa pun masih takut ke dokter gigi. Betul. Yang kedua, nurut, ya betul. Kalau Nurut. disuruh kontrol datang, kalau disuruh jangan makan A B C D, kalau disuruh sikat gigi ya nurut. Nurut. Terus yang terakhir tadi, kalau direkomendasikan ke dokter lain atau spesialis lain, berpikirlah kalau itu memang yang terbaik karena butuh perawatan lebih lanjut, bukan karena dokternya yang tidak bisa atau tidak mau, Iya, begitu. betul. Sama satu lagi, biasanya Apa dong? saya sebagai dokter gigi umum, saya ini kalau misalnya ada pasien dengan riwayat penyakit, ya seperti misalnya diabetes, jantung yang Ya, pasang ring, ya, hipertensi, saya biasanya nggak mau nih langsung ngerawat gitu. Jadi saya maunya saya refer dulu ke spesialis penyakit dalam atau dokternya dia, dapat ACC ya. dari dia, dari dokternya, saya ngerujuk, nanti Oh, dapat ACC dari dia, saya baru mau ngelakuin. Karena bahaya ya kalau misalnya iya, iya. ada Dari penyakit riwayat ya. bawaan gitu ya, penyakit yang kronis, terus main Hmm. cabut aja, main tindakan ini, Iya, tindakan iya, itu itu. betul. Kalau misalnya ada apa-apa, pasiennya pingsan, pasiennya Iya. kenapa-napa di klinikan, waduh, stres nanti saya. Jadi ya, Hmm. itu banyak loh Itu pasien yang nggak mau balik teman-teman. lagi karena, ih ribet banget sih, kenapa harus kesini gitu. Ya itu keamanan untuk saya Dan dan untuk juga pasiennya. untuk Anda. Gitu. Iya, dan Gitu. prosedurnya memang seperti itu, teman-teman. Jadi semua yang dilakukan Oh, itu sebenarnya bukan memperibet. Makanya sekarang kan udah zaman udah canggih ya, teman-teman tuh sebelum ke dokternya langsung bisa kayak tanya-tanya dulu. Nah, itulah gunanya konsultasi online, betul, teman-teman. benar. Jadi sebelum sebelum itu
Jadi daripada 2 kali bolak-balik ya, mending konsultasi online dulu. Nanti misalnya, aduh saya tuh sebenarnya punya penyakit diabetes nih, saya punya ini, gimana ya dok? Itu kan enak aja ya. Jadi saya, oh yaudah nanti kamu Ya, nanti saya rujuk dulu. Nanti kalau misalnya udah harus bawa dapet, apa? selesai, baru bisa tindakan gitu. Tuh. Oke, oke deh, thank you ya Dokter Bianca. Iya, Dok, nanti teman-teman kalau mau misalnya ngobrol-ngobrol apa yang tadi mungkin teman-teman yang di sekitar Bandung pengen konsultasi offline ke dokter, dokter boleh info ini tempat offline dan online dokter ada di mana aja, silahkan kalau dok. online kan aku gabung sama Yasdok tuh. Kalau offline tuh aku di 3 tempat, tapi aku di Bandung Timur semua sih, di Kabupaten Bandung gitu. Jadi aku di Almarhum, di Rumah Sinergi, sama di Paramedical Clinic. Jadi aku ada 3 tempat. Tuh, dicatat teman-teman. Nanti datang ke dokter Fianza kan denger nih enak Aku ngobrolnya gak hari galak ini. loh, Nggak aku akan gak galak. diapa-apain. Tenang lucu kok kayaknya, Aku suka kucing gak soalnya. galak, gak pernah marah-marah. Oke deh, Dokter Fianza, apa ini udah jam 10. Saya tahu dokter mungkin nanti persiapan kita mau persiapan puasa lagi, teman-teman. Dokter, makasih banyak udah banyak sharing malam hari ini kita ngobrol. Semoga ini menambahkan informasi teman-teman yang nonton ya, gitu. Oke deh, teman-teman makasih juga udah tetap nonton. Besok kita masih ada lagi live Instagram Marathon. Kalau gitu saya dan Dokter Fianza pamit. Sampai ketemu lagi besok malam. Dadah. Dadah dok, selamat malam. Terima kasih semuanya. Thank you. Iya, terima kasih ya. Salam sama kucingnya dok, dadah.